Salam sehat buat kita semua, tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Kita berjumpa kembali untuk lanjutan pembelajaran fisika untuk kelas 11 MIA. Pada kesempatan kita kali ini, materi pembahasan kita ada 3 bagian. Yang pertama suhu, kedua termometer, 3 pemuaian. Mari perhatikan dengan seksama. Kita mulai pembahasan kita dari suhu. Apa itu suhu? Secara definisi, suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Atau bisa juga dikatakan, suhu merupakan ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki molekul-molekul suatu benda. Benda dikatakan bersuhu tinggi apabila benda itu panas, memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang tinggi, dan gerakan molekul-molekulnya cepat. Sedangkan benda dikatakan bersuhu rendah apabila benda itu dingin, memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang rendah, dan gerakan molekul-molekulnya lambat. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik benda itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah perubahan wujud, 2 perubahan ukuran, 3 perubahan tekanan, 4 perubahan warna, dan yang kelima adalah perubahan daya hantar listrik. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai termometer. Termometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu, suhu suatu benda ataupun suatu zat. Dan termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik. Jenis-jenis termometer ini ada 7 bagian. Yang pertama adalah termometer raksa atau klinis. Di dalamnya diisi raksa yang dapat memuai dan menyusut. Yang kedua, termometer gas. Di dalamnya diisi gas hidrogen atau helium yang dapat memuai dan menyusut. Yang ketiga, termometer paramagnetik. Terbuat dari logam yang diamati sifat magnetiknya. Yang keempat, termometer optik atau pirometer. Terbuat dari logam yang diamati adalah perubahan warnanya. Yang kelima, termometer hambatan. Terbuat dari platina yang kenaikan nilai hambatan listriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Keenam, termokopel. Terbuat dari 2 kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke amperemeter. Yang ketujuh, termometer bimetal. Terbuat dari 2 keping logam tipis yang tingkat kelengkungannya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Skala-skala termometer yang sudah tetap itu ada 4. Yang pertama adalah skala Celsius, yang kedua skala Reaumur, yang ketiga skala Fahrenheit, yang keempat adalah skala Kelvin. Cara menentukan skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah berdasarkan 2 titik acuan skala, yaitu titik tetap atas yang kita sebut sebagai TA dan titik tetap bawah yang kita sebut sebagai TB. Apa itu titik tetap atas? Titik tetap atas adalah titik didih air pada tekanan 1 atmosfer atau 1 atm. Sedangkan titik tetap bawah adalah titik beku air pada tekanan 1 atmosfer atau 1 atm. Mari kita perhatikan skala atau titik atas dan titik bawah untuk keempat masing-masing termometer. Nah, di sini ada 4 termometer, yaitu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan masing-masing keempat termometer ini sudah memiliki nilai titik bawah yang tetap dan juga titik atas yang tetap. Untuk termometer Celsius, air membeku itu berada pada angka 0 derajat. Untuk Reaumur, 0 derajat. Untuk Fahrenheit, 32 derajat.
untuk Kelvin 273 derajat. Sedangkan untuk titik atas, untuk Celsius, air mendidih itu berada pada skala 100 derajat, untuk Reaumur 80 derajat, untuk Fahrenheit 212 derajat, untuk Kelvin sama dengan 373. Konversi skala termometer itu dapat kita pergunakan persamaan umum, yaitu X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan Y dikurang YB per YA dikurang dengan YB, di mana X sama dengan suhu terukur derajat X, Y sama dengan suhu terukur derajat Y, XA titik atas skala derajat X, XB titik bawah skala derajat X, YA titik atas skala derajat Y, dan YB titik bawah skala derajat Y. Dari persamaan umum yang sudah kita sebutkan tadi, maka untuk masing-masing termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F kurang 32 per 9 sama dengan K dikurang 273 per 5. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Disebutkan di sini bahwa termometer P menunjukkan titik beku air 10 derajat P dan titik didih air 90 derajat P. Jika suhu suatu benda ketika diukur menggunakan termometer Celsius adalah 40 derajat Celcius, maka suhu benda tersebut ketika diukur menggunakan termometer P adalah, kita selesaikan. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini kita misalkan termometer P, ini adalah termometer Celsius. Dan untuk termometer Celsius, titik beku air itu sudah tetap 0 derajat, titik didih sama dengan 100 derajat. Dari soal diketahui, untuk termometer P, titik beku air itu sama dengan 10 derajat P, sedangkan titik didihnya 90 derajat P. Nah, ketika termometer Celsius menunjukkan angka 40 derajat, maka berapakah penunjukan pada termometer P? Nah, kita bisa menggunakan persamaan umum yang sudah kita tentukan tadi, ya. Maka kita gantikan X menjadi P dan Y menjadi C, sehingga persamaannya menjadi P dikurang PB per PA dikurang PB sama dengan C dikurang CB per CA dikurang dengan CB. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal. P dikurangkan dengan 10 per 90 dikurangkan dengan 10 sama dengan 40 dikurang 0 per 100 dikurangkan dengan 0. Sehingga P kurang 10 per 80 akan sama dengan 40 per 100. Sehingga kita bisa menentukan angka yang ditunjukkan oleh termometer P itu sama dengan angka 42. Atau penunjukan untuk termometer P sama dengan 42 derajat P. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk pemuaian. Benda yang mengalami perubahan suhu dapat memuai atau menyusut. Artinya, jika benda suhunya dinaikkan, maka akan mengalami pemuaian. Dan sebaliknya, jika benda suhunya menurun, maka akan mengalami penyusutan. Pemuaian terdiri dari pemuaian zat padat, cair, dan gas. Untuk pemuaian zat padat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pemuaian panjang atau disebut juga dengan pemuaian linear. Yang kedua, pemuaian luas. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Mari kita lihat keterangan yang pertama untuk pemuaian panjang atau pemuaian linear. Nah, ini kita misalkanlah suatu batang logam yang mula-mula memiliki panjang L0.
ketika batang ini suhunya dinaikkan, maka bentuknya akan berubah secara panjang. Ya, bentuknya akan berubah secara panjang, maka batang ini akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Maka dari ujung kiri sampai ujung kanan kita sebutlah sebagai dengan LT atau panjang akhir. Nah, untuk menentukan berapa panjang akhir dari pemuaian panjang atau pemuaian linier, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. LT sama dengan L0 tambah L0 dikali dalam kurung alfa dikalikan dengan delta T, atau delta L sama dengan L0 dikali dalam kurung alfa dikalikan dengan delta T, di mana L0 itu panjang awal satuan meter, LT panjang akhir satuan meter, delta L perubahan panjang satuan meter, delta T perubahan suhu, ini satuannya bisa dua ya, derajat Celcius ataupun Kelvin. Sedangkan alfa itu merupakan koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk keterangan yang kedua, pemuaian luas. Nah, kita misalkan ini suatu lempengan ya, suatu lempengan yang memiliki dua sisi. Ini kita misalkan sisi panjangnya L0, kemudian sisi lebarnya juga sama dengan L0. Maka lempengan ini atau plat ini memiliki luas mula-mula sebesar A0. Lalu ketika ini lempengan kita naikkan suhunya, maka bentuknya akan berubah, panjangnya akan bertambah sebesar delta L, begitu juga dengan lebarnya bertambah sebesar delta L, sehingga lempengan ini akan memiliki luas akhir yaitu sebesar AT, di mana luas AT itu sama dengan A0 tambah A0 dikali dalam kurung beta dikalikan dengan delta T, atau delta A sama dengan A0 dikali dalam kurung beta dikalikan dengan delta T, di mana A0 itu adalah luas awal satuan meter kuadrat, AT luas akhir satuan meter kuadrat, delta A perubahan luas satuan meter kuadrat, delta T adalah perubahan suhu satuannya derajat Celcius ataupun Kelvin, kemudian beta sama dengan koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius, dan hubungan antara beta dengan alfa, beta sama dengan 2 dikalikan dengan alfa. Kita lanjutkan untuk keterangan yang ketiga, yaitu pemuaian volume. Nah, perhatikan, ini adalah merupakan suatu benda yang berbentuk tiga dimensi. Ya, tiga dimensi, ada panjangnya, ada lebar, dan juga ada tingginya. Dan yang berwarna biru ini adalah merupakan volume awal daripada benda ini. Ketika benda ini suhunya dinaikkan, maka akan terjadi perubahan secara volume ya, perubahan secara volume dan memiliki volume akhir sebesar Vt. Nilai volume akhir Vt itu bisa ditentukan dari persamaan V0 tambah V0 dikali dalam kurung gamma dikalikan dengan delta T, atau delta V atau pertambahan daripada volume sama dengan V0 dikali dalam kurung gamma dikalikan dengan delta T, di mana V0 adalah volume awal satuan meter kubik, Vt volume akhir satuan meter kubik, delta V perubahan volume satuan meter kubik, delta T perubahan suhu satuan derajat Celcius atau Kelvin, dan gamma itu merupakan koefisien muai volume satuannya per derajat Celcius, dan hubungan gamma dengan alfa adalah gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Nah, sedangkan untuk pemuaian zat cair, karena sifatnya selalu mengikuti bentuk wadahnya, maka zat cair hanya memiliki pemuaian volume. Persamaan kuantitatif untuk pemuaian zat cair itu sama persis dengan pemuaian volume untuk zat padat. Selanjutnya, untuk pemuaian gas. Untuk gas yang terdapat dalam suatu wadah atau tempat di mana jumlah gasnya adalah tetap dan wadahnya tertutup,
artinya tidak bocor, maka pemuaian gas dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu yang pertama adalah tekanan, yang kedua volume, yang ketiga adalah suhu mutlak. Selanjutnya, untuk persamaan keadaan gas atau pemuaian gas itu dapat kita pergunakan persamaan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P1 tekanan awal satuan Pascal, P2 tekanan akhir satuan Pascal, V1 volume awal atau mula-mula satuan meter kubik, V2 sama dengan volume akhir satuan meter kubik, T1 suhu awal satuan Kelvin, dan T2 merupakan suhu akhir juga satuan Kelvin. Kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bejana baja memiliki alfa sama dengan 0,000011 per derajat Celcius, memiliki volume 4 liter, 95% volumenya diisi dengan alkohol yang memiliki gamma sama dengan 0,001 per derajat Celcius. Jika suhu awal bejana 0 derajat Celcius dan bejana ini dipanaskan sampai 70 derajat Celcius, tentukanlah titik 2 A. Volume akhir baja satuan cm kubik, B. Volume akhir alkohol satuan cm kubik, C. Volume alkohol yang tumpah dalam satuan cm kubik. Kita selesaikan soal ini. Nah, diketahui di soal bahwa alfa untuk baja itu sama dengan 0,000011 per derajat Celcius atau sama dengan 11 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Sehingga koefisien muai panjang yang alfa ini untuk baja itu bisa kita gunakan untuk menentukan koefisien muai daripada volumenya, sehingga gamma untuk baja sama dengan 3 kali alfa akan sama dengan 33 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Sedangkan gamma untuk alkohol zat cair itu sama dengan 0,001 per derajat Celcius sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. Nah, selanjutnya volume awal baja itu sama dengan 4 liter, kita ubah ke dalam satuan cm kubik, itu nilainya sama dengan 4000. Sedangkan volume awal alkohol itu hanya 95% dari volume awal baja, akan sama dengan 3.800 cm kubik. Dan perubahan suhu untuk baja itu akan sama dengan perubahan suhu untuk alkohol, yaitu 70 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius itu sama dengan 70 derajat Celcius. Kita jawab untuk pertanyaan bagian A, volume akhir bejana baja. Ini kita gunakan persamaan volume, Vt sama dengan V0 tambah V0 kali dalam kurung gamma kali delta T sama dengan, kita masukkan V0-nya 4000 ditambah dengan 4000 dikali dalam kurung 33 kali 10 pangkat negatif 6, ini tadi merupakan gammanya ya, gamma dikalikan dengan 70, maka kita bisa memperoleh nilai volume akhir daripada baja itu sama dengan 4009,24 cm kubik. Untuk pertanyaan bagian B adalah volume akhir alkohol. Kita juga menentukannya dengan persamaan volume, yaitu Vt sama dengan V0 tambah V0 kali dalam kurung gamma kali delta T sama dengan, kita masukkan harga volume awal daripada alkohol 3800 tambah 3800 kali dalam kurung 1 kali 10 pangkat negatif 3, ini gammanya dikalikan dengan 70, maka Vt atau volume akhir untuk alkohol itu sebesar 4066 cm kubik. Untuk bagian C, menentukan volume alkohol yang tumpah. Kenapa ada alkohol yang tumpah? Karena ternyata pemuaian volume untuk alkohol itu lebih besar dibandingkan dengan pemuaian volume untuk bejana baja. Sehingga kita bisa menentukan jumlah atau volume alkohol yang tumpah itu akan sama dengan volume akhir alkohol dikurang volume akhir daripada bejana baja,
maka hasilnya akan sama dengan 56,76 cm kubik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat.